Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Lustiani. Saya dari kelas 01 PM4 dengan NIM 8080210044, jurusan Manajemen Bisnis, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan materi yang berjudul Relasi Tenaga Kerja dan Tawar-Menawar Kolektif. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi pergerakan serikat kerja. Serikat kerja adalah upaya para pekerja dan badan-badan di luar perusahaan, serikat buruh atau asosiasi untuk bertindak sebagai satu kesatuan ketika berhubungan dengan manajemen, mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. Seperti tawar-menawar kolektif. Nah, seperti namanya adalah aksi kelompok yang melibatkan negosiasi antara perwakilan, karyawan, dan manajemen tentang hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan untuk mencapai kesepakatan. Perjanjian kolektif itu sendiri pun adalah suatu pemahaman dengan mempertimbangkan syarat dan ketentuan di mana layanan akan dilaksanakan. Selanjutnya ada ketentuan ketenagakerjaan yang mencakup hal-hal yaitu seperti kondisi kerja, peraturan tempat kerja, jam kerja, gaji, kompensasi, manfaat pensiun, dan yang terakhir ada upah lembur. Nah, selanjutnya ada proses tawar-menawar kolektif yang terbagi menjadi 7. Yang pertama ada preparing for negotiation, yang kedua ada bargaining issue, yang ketiga ada negosiasi, yang keempat ada negotiation breakdown, yang kelima ada reaching agreement, yang keenam ada ratifying agreement, yang ketujuh ada administration of agreement. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian negosiasi. Negosiasi adalah teknik umum yang diadopsi oleh manusia biasa dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk bernegosiasi untuk hal-hal yang seperti gaji yang lebih tinggi, menyelesaikan perselisihan dengan rekan kerja, atau menyelesaikan konflik bisnis. Ada 4 pendekatan untuk negosiasi. Yang pertama ada orientasi menang kalah, yaitu suatu pendekatan yang diadopsi oleh komunikator yang kompetitif, yang bergantung pada premis yang hanya satu pihak yang mencapai tujuan sementara, yang lain kalah. Yang kedua ada orientasi kehilangan-kehilangan. Dalam pendekatan ini, konflik terjadi sedemikian rupa sehingga kedua belah pihak menderita kerusakan dan merasa seperti pecundang. Yang ketiga ada kompromi, yaitu ketika para pihak sepakat untuk menyelesaikan hasil terbaik yang dapat diperoleh untuk dikenal sebagai kompromi. Dalam pendekatan ini, para pihak berpikir lebih baik berkompromi daripada bertempur. Dan yang terakhir ada orientasi menang kalah, yaitu terakhir namun tidak kalah pentingnya adalah orientasi win-win yang sifatnya kolaboratif dan memenuhi persyaratan semua pihak yang terlibat. Nah, yang terakhir ada perbedaan kunci antara tawar-menawar kolektif dan negosiasi. Tawar-menawar kolektif adalah suatu proses melalui mana kelompok pekerja menawar kontrak kerja dengan pemberi kerja untuk memastikan syarat dan ketentuan kerja seperti upah, jam kerja, kesehatan, dan keselamatan. Sebaliknya, negosiasi adalah proses di mana orang-orang dari berbagai kelompok kepentingan bersatu dan mencapai hasil yang dapat diterima bersama dari suatu masalah sambil memaksimalkan manfaat yang akan diperoleh untuk kelompok kepentingan mereka. Tawar-menawar kolektif ini sifatnya kompetitif dalam arti bahwa salah satu pihak yang terlibat berupaya membuat pihak lain menyetujui persyaratan mereka. Sebaliknya, negosiasi ini bersifat kooperatif. Namun, dalam perundingan bersama, hubungan antara
dua pihak adalah hubungan menang kalah, di mana satu pihak menang dan yang lain kalah. Tidak seperti negosiasi, ada hubungan yang saling menguntungkan antara pihak-pihak yang berkepentingan, di mana kedua pihak mendapatkan sesuatu dari diskusi. Jadi dapat disimpulkan pada umumnya, proses legislatif di mana pemberi kerja dan karyawan menyetujui syarat dan ketentuan kerja adalah perundingan bersama. Namun di sisi lain, negosiasi adalah proses yang berorientasi pada tujuan yang bertujuan merekonsiliasi perbedaan antara manajemen dan serikat kerja dengan merancang cara untuk menyelesaikan perbedaan. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.